Para kekasih Allah sudah sampai makom tinggi yang mereka berkata, aku itu sudah seperti merasa di surga biarpun belum masuk surga. Hatinya tentram dan damai. Sampai mereka itu bingung, gimana sih rasanya dendam itu? Allah, bagaimana rasanya dendam? Wong itu umat Nabi Muhammad kok aku dendamin, bagaimana ini? Dia jahat kepadaku, nggak bener. Bahkan dia punya target, ya kau boleh jahat kepadaku, yang kau lakukan adalah merugikanku, tapi engkau adalah umat Nabi Muhammad. Aku akan perjuangan engkau menjadi orang yang tobat dan menjadi lebih baik. Selalu begitu. Jadi nggak ada punya dendam setelah itu. Lihat, kalau sudah orang punya dendam, benci di dalam hati ini, benih seperti benih, akan berkembang kejahatannya. Kalau sudah orang nggak seneng dendam tadi itu, akhirnya mulai menggunjing, menfitnah, nggak puas dia, dendam dia, menggunjing, menfitnah, gunjing menghabiskan pahala, fitnah buhtan juga menjadikan sebab hilang pahala. Maka bodohlah orang yang miara kesombongan, melihara benci, dengki di dalam hati. Maka malam ini, ayo kita hilangkan benci. Tentunya untuk menghilangkan benci kita harus ngerasain dulu ada betul benci atau tidak. Kalau kita tidak mengerti ada benci di hati kita, maka bersihkannya pun juga tidak serius. Kalau di rumah kita tidak yakin ada sampah, maka nyapunya pun juga mungkin dipilih bagian-bagian tertentu. Tapi harus kita saat ini menyadari mana penyakit itu ada atau tidak. Kita lihat siapa orang yang ada di kiri kanan kita dulu. Siapa yang bermasalah dengan kita. Hari ini pikiran kita harus melayang pergi ke sana. Tetangga yang bikin masalah, saudara kita mungkin ada yang berebut waris di keluarganya. Mungkin di sana siapapun coba yang pernah menyakiti kita, yang bikin kita kesel, Anda rasakan. Ingat itu semuanya. Kemudian setelah itu akan kita balik. Biasanya kan begitu, kalau orang pengen diobati itu bagian yang sakit di mana-mana udah dioperasi. Disadari dulu, aku punya dendam dengan si fulan tuh. Nah, baru betul. Sekarang kita coba cara ngobatinya di tempat sakit ini. Jangan sampai kita punya bisul di lutut lalu kita obati adalah di jidat. Nggak bisa. Di tempatnya itulah yuk kita obati. Sekarang ayo kita lihat diri kita sendiri. Siapa yang punya masalah dengan kita? Kita harus jujur. Gak ada yang tahu, hanya Allah. Cuman di hati Anda kok hari ini, malam ini, hati Anda. Yang ustadz misalnya, Anda punya kedengkian dengan ustadz sana. Anda punya kedengki pada fulan. Dengki adalah buah daripada benci juga. Karena tidak ada cinta maka muncul dengki. Kalau ada cinta tidak mungkin mendengki. Jadi dengki dengan benci itu sudah satu paket. Kalau Anda mencintai seseorang tidak akan mendengki. Bahkan kalau dia senang, Anda ikut senang kok. Anda senang, Anda mencintai seseorang, dia mendapatkan kekayaan, Anda ikut senang. Tapi karena Anda tidak senang kepada seseorang dan benci kepada seseorang, maka di saat dia mendapatkan kesuksesan, maka kita pun akan menjadi ngiri. Tidak enak kalau orang punya iri dan dengki serta dendam. Ayo kita cari siapa. Kenapa kok kita tidak marah melihat? Kenapa kok kita tidak senang melihat ustadz lain sukses misalnya? Berarti ini ustadz ada dengki. Oh, ada orang sukses, ustadz lain sukses, ada dengki di dalam hatiku. Kenapa ada orang berdagang sukses kok aku tidak suka? Ada dengki di dalam hati. Kenapa aku melihat orang ini kok tidak nyaman? Ada benci di dalam hati. Sebabnya apa biasanya? Oh, dia pinjam uang tidak kembali-kembali, dia menfitnah aku dan seterusnya. Yang jelas ini harus kita sadari dulu bahwasanya ada penyakit. Ada penyakit di hati kita. Kalau kita belum bisa meraba-raba yang itu, ya gimana kita akan punya berobat? Pastikan siapa yang paling bikin kesel. Umat Nabi Muhammad yang mana yang bikin kesel kepada kita? Wah, sebesar apapun dia. Tidak mau terima kasih, tidak tahu terima kasih. Sudah aku tolong tapi malah begitu. Oke. Berarti ini aku merasa ada dendam di dalam hatiku. Maka malam ini harus kita selesaikan. Dan sudah sering kami sampaikan. Tapi tidak ada masalahnya mengulang ilmu, itu sudah penting, namanya murajaah. Kadang kita lupa bersama berjalannya waktu. Ada cara yang paling dahsyat.
adalah memberi kebaikan kepada orang yang bikin kesel kepada kita. Lihat, kalau Nabi mengatakan tahadu tahabu, memberi hadiah itu menumbuhkan cinta. Seolah-olah kan rumusnya begini ya, kalau kita diberi oleh seseorang lalu kita menjadi cinta kepada dia, seolah-olah rumusnya akan begitu. Padahal tahadu ini adalah saling memberi. Jadi justru kalau Anda lagi marah kepada seseorang, lalu Anda memberikan kebaikan, ada orang bikin kesel kepada Anda, oh kurang ajar sekali orang ini, kemudian Anda balas dengan kebaikan, Anda beri kebaikan kepada orang tersebut, Anda beri, bukan sekedar dia menjadi berubah mencintai Anda, tapi hati Anda mulai luluh, akan berkurang dendam. Memberi kebaikan, loh ini berat sekali. Mungkin orang kan berhujah, kurang enak aja, udah kurang ajar, ngapain aku kasih, ngapain aku bantu, ngapain aku tolong. Nah, kalau dia mempertahankan rasa itu, dia terus akan tersiksa. Harus kita lawan. Namanya berjuang harus seperti itu. Ini kita ingin sukses, gak ada enak-enakan. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang punya pangkat tinggi mulia di hadapan Allah, harus ada perjuangan. Memberi kebaikan, biasa memberikan kebaikan. Paling tidak jangan membalas dengan ketidakbaikan. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang diperlakukan dengan baik lalu dia membalas dengan kebaikan. Dijawab, ya wajar dong, orang berbuat baik kok tidak dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada kebaikan kecuali dibalas kebaikan. Orang berbuat baik, orang diberi kebaikan lalu membalas kebaikan, itu wajar. Lalu ada lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berbuat jahat kepadaku lalu aku balas dengan kejahatan? Nabi menjawab, kalau engkau membalas dengan kejahatan, kamu sama seperti dia. Lalu yang istimewa bagaimana? Ini jawab Nabi. Yang istimewa adalah jika ada orang berbuat jahat kepadamu, mendolimimu, kau balas dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Nah, memberi kebaikan ini kan nggak gampang, tapi kita harus malam ini belajar, harus kita paksakan berbuat baik. Kalaupun kita belum bisa memberikan kebaikan dalam bentuk materi, hadiah atau apapun, akan tapi malam ini kita bisa memberikan kebaikan untuknya. Apa itu? Dengan mendoakan, gempur dengan doa-doa kebaikan, dan juga membiasakan dengan doa baik ini adalah untuk menghindari caci maki. Hari ini kita habis hidup kita untuk caci maki, kebiasaan caci maki dan mengolok. Kalau sudah nggak cocok sama orang mencaci, mengolok, nggak ada perlunya. Caci maki harus kita tinggalkan. Bagaimana kalau caci maki itu kita ganti dengan doa? Kadang kita marah dengan kebijakan pemerintah, misalnya presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya, atau siapapun, kebijakan yang tidak benar, maka tidak perlu kita rubah menjadi caci maki. Bagaimana kalau kita rubah dengan panjatan doa? Seperti Imam Hasan Basri berkata, Imam Hasan Basri, beliau adalah orang yang sudah sukses dalam membersihkan hati dan mendidik umat untuk bersihkan hati. Imam Hasan Basri berkata, demi Allah, kalau seandainya ada berita dari malaikat, maksudnya kalau seandainya aku diberitahu bahwa aku akan diberi doa yang dikabul oleh Allah, maka doa itu akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpin, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Loh, kalau mendapatkan hidayah kan enak, kalau mendapatkan bimbingan enak. Termasuk kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita suruh pilih, ngomong langsung mati atau dia mendapatkan hidayah. Maka lihat, paling enak adalah kita mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, bukan pengen mati, bukan kita hancurkan. Enggak. Hari ini kita perlu belajar lembut hati. Di hari yang biasa kita dengan permusuhan, dengan keributan, ayo malam ini kita bersih hati dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Tentunya PR-nya setelah ini adalah untuk malam nisfu Sya'ban ini. Nanti masih ada sisa waktu. Anda bayangkan wajah mereka-mereka yang kurang ajar kepada Anda, wajah-wajah mereka yang suka zalim kepada Anda gempur dengan panjatan doa. Di saat berpisah, bahkan di saat bertemu pun Anda jangan mengucapkan kalimat kotor.
Ini juga yang kami serukan selama ini di dalam rumah tangga itu. Jangan sampai ada kalimat kasar antara suami istri. Jangan ada mengangkat suara. Jadikan rumah kita rumah cinta. Jangan biasa dengan keributan di rumah tangga. Cemberutnya seorang istri, kerasnya seorang suami. Mulai kapan cemberut muka masam menjadikan sebab tumbuh cinta? Tidak ada. Mulai makan bentakan seorang suami menumbuhkan cinta? Tidak ada. Tapi kenapa ada suami yang suka bentak istrinya? Ini kan harus dijadikan bahan renungan. Di malam yang mulia ini kita renungi. Makanya jangan juga kita luput. Kita bicara tentang dendam kepada orang yang jauh di sana, harus kita hilangkan. Dendam kepada tetangga, dendam kepada rekan kerja. Kita marah dengan mereka. Cuman kadang orang yang sibuk membersihkan hati dengan orang di luar, tapi dengan yang di dalam pun tidak baik. Dengan istrinya tidak baik, dengan suaminya tidak baik, dengan anaknya tidak baik, dengan ayahnya tidak baik. Picik dia. Yang lebih utama untuk dibenahi harus dibenahi. Maka malam ini akan kita beresin semuanya. Siapa yang direbut warisnya oleh saudaranya? Jangan diomongin. Kalau kita menggunjing dia, lihat dosa bagi kita. Ngomongin dia, menggunjing dia dapat dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan di saat kita dizalimi oleh saudara seperti itu? Oke, kita akan selesaikan. Misalnya menuntut ke mahkamah, tapi tidak dengan benci. Jangan pakai kalimat kotor. Tetap kita mendoakan, ya Allah, semoga adik atau kakakku kau beri hidayah, kau beri segala kebaikan, ya Allah. Semoga kau lapangkan rezekinya, ya Allah. Terus kita mendoakan dengan doa kebaikan. Tidak bisa mendoakan dengan doa jelek. Tidak perlu kita mencaci maki dan mengolok. Lihat, caci maki jangan jadi kebiasaan. Biarpun alasan untuk berjuang untuk dakwah. Suatu ketika ada seorang pemimpin yang dia adalah pemimpin yang punya ilmu, atau seorang diingatkan dengan bahasa kasar. Cuman hanya dijawab begini, ada orang yang lebih bagus dari kamu dan lebih jelek dari aku. Lebih bagus dari kamu, lebih jelek dari aku. Tapi tidak pakai kalimat kasar seperti itu. Siapa lebih bagus dari kamu? Ada Nabi Musa. Lebih jelek dari aku, Fir'aun. Bagaimana Allah mengajarkan untuk datang dengan qaulan layyina. Kalau ngomong masih dengan kalimat baik loh ya. Nabi Musa yang katanya keras dan sebagainya, ternyata diperintahkan oleh Allah dengan Nabi Harun untuk mendekati Fir'aun dengan kalimat yang baik. Sampai contohnya Fir'aun bukan saudara kita yang rebut waris, bukan. Fir'aun. Tapi pun kita diajari untuk bagaimana membiasakan kalimat yang baik. Sebab apa? Kalau kita biasa dengan kalimat kotor, lepas dari sana, nanti di rumah jadi kotor. Kalau di rumah biasa kalimat tidak baik, naik mimbar pun ustadz ngomongnya jadi kotor nanti. Karena apa? Sudah menjadi watak dalam dirinya. Oke, malam ini kita selamat, kita akan tinggalkan itu semuanya. Ayo kita serius. Kita harus meraba-raba siapa yang bermasalah dengan kita, kita doakan. Yang ustadz biasanya ngedengki sama ustadz, ayo lintaskan panjatan doa untuk ustadz-ustadz itu, semoga Allah memberikan segala kebaikan. Yang punya dagangan, yang berdagang, tetangganya mau dagang yang serupa, kita mulai marah, apalagi dagangannya ramai, kayaknya lebih kaya dari kita. Setelah ini kita doakan dengan doa kebaikan. Orang yang minjam duit tidak kembali-kembali, kita doakan dengan kebaikan. Ayo kita membiasakan. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, waduh ini kerjaan berat banget ini. Kalau orang melakukan sholat bisa saja, sholat bersama semacam ini beres. Tapi kalau membersihkan hati ternyata sangat berat. Ya berat, kenapa? Itu kerjaan para kekasih Allah. Kalau anda menjadi waliullah, dari sini kuncinya. Seorang wali menjadi wali karena qalbun salim, hatinya selamat. Bukan banyaknya rokaat yang didirikan, bukan banyaknya ibadah yang mereka, ya ibadah pasti mereka melakukan, tapi kunci paling inti untuk menjadi kekasih Allah adalah kebersihan hati. Salamatus sudur, hati yang bersih. Maka malam ini ayo kita bersihkan hati kita, sekaligus akan mendapatkan pengampunan dari Allah yang Allah janjikan. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ayo biasakan lesan kita adalah lesan yang baik untuk mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Doakan. Yang kedua, jangan ngomongin kejelekan siapapun.
Yang ketiga, jangan mencari-cari kejelekan. Atau kita balik, pastikan kita tidak biasa mencari-cari kejelekan siapapun. Ada orang hobi mencari kejelekan orang. Kemudian setelah menemukan kejelekan orang, ngomongin kejelekan orang, dosa semuanya. Yang suka mencari-cari kejelekan orang, lihat diancam oleh Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan orang, maka Allah akan bongkar aibnya dia sendiri. Wa yafdahhu, dan Allah akan rendahkan dia, akan jatuhkan kemuliaan dia, wibawanya dia, akan rendahkan walau fi wasti baitih, biarpun di rumahnya. Maka kalau ada orang kerjaannya nyari-nyari kejelekan orang, mencaci orang, menjelekkan orang, dia sendiri tiba-tiba di rumahnya saja tidak terhormat. Kalau Anda di hadapan Allah tentu mulia, tapi di hadapan manusia Anda tidak terhinakan, di keluarga tidak terhinakan. Kuncinya ini, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain, karena itu menjadikan sebab kita benci, menjadi sebab murka Allah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah kita tahu orang berbuat salah kepada kita, berarti kita melihat kejelekan seseorang. Kita melihat kejelekan seseorang, baik kejelekan pribadi, dosa dan sebagainya, ayo kita doakan semoga Allah mengampuninya. Pastikan dengan kebiasaan semacam itu. Kita perlu melihat ini, melihat orang berbuat salah, berbuat dosa. Jangan hati kita mati cuek bebek. Tanda iman seseorang yang serius, yang sungguh-sungguh imannya kuat, yang disanjung oleh Allah adalah punya hati kepada sesama. Jika melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, dia menangis, dia sedih, bahkan mungkin tidak pernah kenal sekalipun. Selagi dia sadar itu umat Nabi Muhammad, dia akan menangis, akan sedih. Bukan tertawa, bukan ngejek, bukan bertepuk tangan atas musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Hanya karena dendam kadang kita tepuk tangan lalu berkata syukur itu. Kapok kau, karena kebencian, kekotoran hati kita. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa kalau kita melihat orang melakukan kesalahan sekalipun, pastikan orang melakukan kesalahan langsung saja malam hari jangan dibincangkan, jangan diomongin dengan saudara kita, dengan istri kita. Ngomongin orang tidak boleh, akan tapi menghadaplah kepada Allah, ya Allah ampuni dia. Hati-hati orang ahli tahajud, orang puasa, orang yang punya hafalan Quran, yang punya zikir ribuan, kadang-kadang kelemahannya adalah di dalam lesannya. Lesannya celekit kalau ngomong, suka nyakiti orang. Kalau ngomong, masya Allah, ya bisa jadi waktu tahajudan dia gunjing ngomongin orang. Hatinya biasa dengan ketidakbaikan, kotornya hati. Gambarannya lagi tahajud atau pulang malam begini nih, pulang ke rumah, tatanya di depan rumah ada tetangga kita laki perempuan satu, anak gadis baru dianterin oleh tetangga, oleh orang lain. Wah, sudah omongan kita semalam habis. Gimana itu anak, orang tua nggak bisa didik, anak perempuannya keliaran. Mungkin kami membuat gambaran begini, lagi tahajudan suami istri di kampung, kan gang-gang kecil begitu, ada sepeda motor malam-malam jam 3 begitu. Sang istri nengok, ngintip begitu, bisa ngintip, korden dibuka begitu, ada anak tetangga perempuan diantarkan laki-laki. Baru doa, nangis-nangis, ngomong sama suaminya, bang, anak tetangga, kenapa kok bisa malam-malam begini diantarin laki-laki? Astagfirullah, dari mana aja itu? Suaminya rupanya dahsyat lagi, lebih hebat daripada sang istri. Oh, nurun rupanya. Ibunya juga biasa dibawa laki-laki. Ini lagi tahajudan baru nangis katanya. Baru tahajudan ngomongin orang, dan alangkah banyaknya orang di saat melakukan kebaikan karena dia merasa baik, merasa lebih baik dari orang lain, begitu mudah ngomongin orang lain. Kalau memang kebaikanmu itu adalah benar-benar karena Allah, melihat orang lain melakukan kemaksiatan, biarpun dia bukan sanak, bukan kerabat, bukan saudara, dia akan sedih, menangis, hatinya hidup. Mustahil orang semacam ini punya dendam setelah itu. Sedih melihat tetangga tidak sholat, sedih melihat tetangga minuman keras, sedih, bukan mencaci dan mengolok. Melihat ada berita perzinaan di tetangga, menangis. Cuman kadang hari ini kita belum punya kesedihan, hati kita mati. Mungkin kita keluar dari tempat mulia semacam ini, mungkin lewat alun-alun, terminal atau apa saja keramaian, ternyata di situ kita melihat
anak seorang perempuan dengan baju yang setengah badan barangkali, setiap ada mobil lewat lalu melambaikan, Anda faham bahwasanya itu wanita mengajak orang untuk berzina. Perempuan yang diuji oleh Allah dengan kerendahan. Coba, di saat Anda baru pulang pengajian semacam ini, yang tadi dengan derai air mata, yang tadi dengan penuh penyesalan menurut Anda, kemudian di saat melihat orang semacam itu, apa yang ada di hati Anda? Mungkin ada yang berkata begini, ih kasihan malam-malam, astagfirullah, malam-malam begini di sini ya Allah. Mungkin ada yang berkata begitu, maka istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ternyata istighfarnya istighfar merendahkan. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang semacam itu kemudian dia menundukkan kepala sejenak, kemudian mendongakkan kepala, mengangkat wajah, kemudian mengangkat tangannya lalu berdoa, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, seorang perempuan yang seharusnya mulia di rumahnya, tapi hari ini berada di jalan. Kami mohon ya Allah, jadikan hari ini adalah hari terakhir dia di tempat yang tidak baik ini. Allah, kembalikan ke tempat yang mulia, ampuni dia ya. Siapa yang seperti itu? Dengan tetesan air mata. Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena hati kita masih belum bersih. Bisa jadi itulah karena ada musyahana, ada kebencian, ada dengki kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diampuni oleh Allah malam ini. Kemudian kita lanjutkan, itu melihat orang berbuat salah, tolong melihat mereka jangan memandang dengan pandangan picik dan merendahkan. Jangan ngomongin kejelekan siapapun, nggak ada perlunya. Atas nama dakwah, atas nama amar ma'ruf nahi munkar, ada aturannya. Kemudian yang terakhir itu tadi, di saat ada orang berbuat salah kepada kita, ayo kita doakan dengan doa kebaikan. Mendoakan dengan doa kebaikan. Kita ingin membiasakan hidup kita seperti itu. Di rumah indah, di masyarakat indah, cuman mendoakan doa kebaikan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, ini tidak gampang. Dan memang tidak gampang, karena itu membersihkan kotoran di hati kita. Mungkin bisa kita sebut ini operasi besar di dalam membersihkan hati. Maka kalau operasi besar harus ada obat biusnya. Kami sering menyebut obat bius. Sekarang kami beri obat bius sederhana sekali, agar Anda setelah ini dijamin akan mampu mendoakan orang yang berbuat salah dan kurang ajar kepada Anda. Karena obatnya diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat hadis dari Abi Darda Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan hadis, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang lain yang saat orang itu tidak ada di hadapannya. Yang makna tidak ada di hadapannya memang tidak ada beneran, tidak ada di depan matanya. Yang kedua maknanya adalah lagi bermusuhan. Kalau ada orang bisa mendoakan orang lain yang lagi bermusuhan dengan dia, yang tidak cocok dengan dia, maka malaikat mendoakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan seperti yang engkau panjatkan dalam doamu. Maka para ulama menyebutkan ini, anda fahami makna ini. Doa, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara pantulan. Bukan doanya orang egois, ya Allah jadikan anakku anak-anak hebat, soleh, alim, ya Allah jadikan aku, anakku, usahaku, bisnisku. Itu biasanya doanya orang sombong, bisa saja begitu, karena dia ingin menjadi orang paling kaya biar anaknya paling hebat, menjadi sombong dirinya. Kadang susah dikabul oleh Allah. Tapi doa yang dahsyat lagi adalah sambil membersihkan hati kita dengan pantulan, agar didoakan oleh malaikat, ya Allah itu anaknya tetanggaku yang kurang ajar itu, ya Allah itu anaknya orang yang pinjam uang kepadaku nggak balik-balik, ya Allah jadikan dia anak yang soleh, anak yang baik, anak bisa menjadikan sebab kemuliaan orang tuanya, ya Allah. Kalau pengen anak kita baik, doakan anaknya orang yang bermasalah dengan kita. Cari itu, cari siapa yang kurang ajar kepadaku, oh dia, ya Allah semoga anaknya menjadi anak yang baik, ya Allah, anak yang soleh, ya Allah, walaka bimithlin. Malaikat mendoakan kamu dapat duluan, anakmu yang akan dididik dulu oleh Allah. Orang yang bermasalah tadi, pinjam uang tidak kembali-kali, menfitnah saudara yang merebut waris, gempur setiap malam dengan doa kebaikan, malaikat menjawab engkau akan mendapatkan duluan. Lihat, dengan janji semacam ini akan indah. Maka pastikan setelah ini rugi kalau anda doakan doa kejelekan.
Ada satu riwayat disebutkan kalau kita mendoakan jelek kepada orang, ada memang orang yang didoakan jelek itu ada orang yang boleh didoakan jelek, tapi jangan-jangan kita salah, mungkin dia berbuat zalim kepada kita bisa saja doakan jelek kepada dia, tapi jangan-jangan dia berbuat zalim kata kita memulai dulu, sehingga doa-doa yang kita panjatkan tidak sampai kepada dia. Doa jelek yang kita panjatkan untuk orang, kalau orang itu layak didoakan, ia akan kena ke dia, tapi kalau dia tidak layak didoakan, akan dikembalikan ke kita. Makanya tetap rugi deh doain kejelekan itu. Maka yuk biasakan lisan Anda untuk tidak mendoakan jelek, doakan kejelekan kepada siapapun. Nah kalau ini jadi budaya di rumah Anda, Masya Allah, dari Anda tidak mau mencari kesalahan orang, Anda tidak mencaci dan mengolok, kemudian setelah ada orang buat salah lalu Anda doakan dengan kebaikan, apa yang Anda temukan di rumah Anda? Rumah mesra, rumah indah, rumah bahagia. Tidak ada suami istri saling caci dan saling olok, tidak ada suami istri saling merendahkan, dan tidak ada suami istri saling mendendam. Di dalamnya bukan orang dendam, keindahan. Alangkah indahnya hidup. Termasuk yang kami serukan di tahun ini adalah damai di dalam keluarga. Tentunya untuk mencapai kedamaian yang sesungguhnya, tadi yang kami sampaikan, suami istri tidak perlu saling olok, dengan orang lain saja nggak boleh, apalagi dengan pasangan. Maka seorang suami yang biasa mengangkat suara dengan istrinya lebih mencaci, itu adalah iblis pakai kopiah. Dia merusak rumah. Seorang perempuan juga begitu, mengangkat suara mencaci suami, dia adalah perusak dalam rumah. Pastikan rumah tangga Anda indah. Kalau Anda memang orang yang punya kesalahan, tobat, akan tapi ketahuilah, penutup omongan kami yang sepanjang ini tidak akan berguna bagi Anda atau bagi siapapun yang punya sifat dua ini. Kalau Anda tergolong orang punya sifat berikut ini, maka omongan ini percuma. Sampai di rumah-rumah sih tetap. Siapa? Orang yang tidak pernah mau mengoreksi diri dan hanya senang menyalahkan orang lain. Apalagi pasangan. Kalau dengan pasangan ada orang egois, tidak bisa menyadari, biarpun seorang suami, ustadz barangkali, tetap manusia bisa salah. Kadang dia tidak mau merasa bersalah. Lah ini menyalahkan orang terus. Jadi kalau ribut, kamu tidak pernah menyadari. Dan kalau orang semacam ini repot dalam hidupnya, tidak pernah menyadari dirinya. Biarpun yang salah pasangan, dia harus meraba-raba, jangan-jangan dia berbuat salah sebabnya aku. Indah. Ini kalau orang dengan kesombongannya semacam ini gayanya iblis. Tidak bisa benar di rumah tangga. Dinasihati nggak bisa. Dinasihati nggak bro, hanya iya tok, tapi sampai di rumah tetap saja nyaci istri, nyaci suami, ngolok istri, ngolok suami, dengan tetangga bermusuhan. Kenapa? Dia merasa benar, tidak sadar tentang kesalahan dirinya, nggak mau koreksi diri. Maka ketahuilah, omongan yang kita dengar saat ini, pastikan untuk aku, bukan untuk orang lain. Aku tadi ada ngomong dendam, aku yang dendam, dia mencaci aku, saya mencaci aku. Kemudian yang kedua adalah ini yang pertama, ini adalah kelasnya iblis. Iblis kalau dinasihati nggak mau sadar. Tahu iblis? Dinasihati, dia melakukan, dilarang, jangan sujud hormat kepada Nabi Adam. Nggak mau dia sujud hormat. Ditanya kenapa kok sujud? Mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Lihat, ini model-model iblis. Suami kalau diingatkan sama istri langsung malah membantah, banyak rewel, banyak beralasan. Pasti dia adalah turunnya Nabi Adam, tapi akhlaknya akhlak iblis. Istri diingatkan sama suami masih membantah, ketahuilah itu adalah turunan iblis, ngikuti iblis. Maka dari itu ayo rumus hidup, jika ada sesuatu yang disampaikan pasangan kita dalam irama sehat, biarpun kayak apa caranya, pasti tahan diri Anda berusaha untuk menerima, agar suasana saling menasihati hidup. Tapi kalau seorang suami diingatkan oleh seorang istri langsung mentak, diam kau, cerewet, ngomong begitu, besok sang istri tidak mau lagi mengingatkan. Awal kehancuran di rumah itu. Sehingga jika terjadi kebongkaran, sang istri tidak mau lagi berani mengingatkan. Kenapa? Suaminya marah-marah. Atau di rumah seorang suami mengingatkan istri, langsung cemberutnya seminggu, cemberutnya 3 hari, tidak manyun terus ke masyarakat, suami sumpah gitu. Sehingga terjadi kesalahan berikutnya, maka sang suami tidak mau mengingatkan. Kenapa? Daripada cemberut. Maka awal kehancuran. Tolong wahai ibu yang salehah, di saat suami mengingatkan dirimu, langsung sambut, ucapkan terima kasih.
besarkan hatinya agar di kedepan hari masih terus berani mengingatkan. Dan Anda sebagai seorang suami imam, biarpun imam, ketahuilah Nabi Muhammad pun lihat, Nabi Muhammad imam, seorang imam yang tidak pernah bersalah, tapi Tuhan juga mendapat juga dengan ketawaduannya minta pendapat kepada istrinya. Biarpun Anda seorang imam, diingatkan oleh seorang istri, sambut dia, jangan dibikin dia takut. Nah, ini adalah yang harus kita biasakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang tidak bisa menerima nasihat yang tidak berguna adalah orang yang menyerah dengan wataknya. Memang saya begini dari sononya, udah dasar sononya apa itu, nggak mau berubah karena mentalnya, beralasan mental. Awas, mental katanya, saya kena mental maka harus tahu diri. Yang kena mental itu seperti orang kena koreng, berobat. Jangan menjadikan orang harus memaklumi terus. Jadi ada orang wataknya, memang saya dari suku, nyebut sukunya, mungkin saya dari Jawa kok, saya dari Sunda, dari Batak, dari Madura. Dia membawa sukunya kadang-kadang. Wong yang keras dia kok ini bawa sukunya. Ada orang nggak bisa dinasihati. Tidak boleh Anda mengatakan, memang saya dari sini, kalau mau ya sudah, kalau mau ya sudah. Wah, ini repot ini. Rumah tangga kalau ada orang manusia ini, dia adalah iblis pakai kopiah. Saya tegaskan begini, kenapa? Saya rindu rumah Anda bahagia, rumah Anda indah, kehidupan Anda indah. Jangan ada orang keras kepala. Tidak boleh ada keras kepala di rumah. Anda sadar. Biarpun katanya, dia biasanya justru ciri-cirinya hati-hati. Orang yang keras kepala, pendengki, pengunci, itu kadang-kadang diuji oleh Allah dengan senang ibadah, Quran 3 kali sehari, khatam, ahli zikir, dekat kepada Allah seolah-olah, tapi dengan manusia celekat-celegit kalau ngomong. Baik, ini yang bisa kamu hadirkan pada kesempatan ini. Insya Allah pulang ke rumah masing-masing. Ayo, hari ini, malam ini masih ada waktu. Setelah kita melakukan sholat tasbih, kemudian kita doa. Ayo renungi, siapa yang bermasalah dengan Anda? Hei para ibu, mantan suami yang bikin kesel, dolim selama hidup, sampai Anda punya anak berapa dizalimi, doakan dengan doa kebaikan. Mantan istri yang bikin kesel, melakukan kesalahan banyak, sudah pisah, kan sudah pisah, maka doakan dengan doa kebaikan. Nggak perlu dendam supaya tidak terjadi broken home. Kadang-kadang dendam panjang kisahnya. Lihat, cerai sudah 10 tahun yang lalu, ternyata sering disebut-sebut depan anak, tahu enggak kau ayahmu dulu, mulai dari kau bayi tidak pernah memperhatikan kau kayak gini, diajak kebencian di dalam hati, gunakan untuk merusak anaknya. Mantan suami, mantan istri, saudara yang rebut waris, pokoknya bikin kesel-kesel kelas berat itu, malam ini kita gempur dengan kebaikan, baru istimewa. Anda pilihan Allah yang sesungguhnya. Nggak ada perlunya jadi orang yang biasa ngomong kasar, ngomong jelek, mendoakan dengan doa kejelekan. Kadang kita ini ingin doa. Mungkin ada satu kejadian, seorang pemimpin kejahatan, doa pengen, ya Allah hancurkan dia ya Allah, pengen ngomong gitu, tapi dia muslim, pengen ngomong hancurkan dia. Kalau suruh milih kepada Allah, suruh milih oleh Allah, doa akan dikabul, mending kita doain, ya Allah jadikan dia tobat dan sadar. Sebab kalau dihancurkan dia mati, anak buahnya masih kurang ajar. Tapi kalau dia tobat, anak buahnya akan digarap, beresin. Jadi itu lebih bagus doain doa yang baik sudah. Selamat tinggal mendoakan yang jelek sudah. Anda orang-orang baik, Anda orang istimewa, dan insya Allah termasuk orang yang malam ini Anda mendapatkan pengampunan khusus dari Allah. Kenapa? Anda telah menghilangkan musyahanah, kebencian, kedengkian di dalam hati Anda malam hari ini. Insya Allah. Tolong nanti setelah ini catat orang-orang kurang ajar kepada Anda yang bermasalah dengan Anda, dahulukan sebelum doakan anak-anak. Saya doakan anak-anak paling terakhir. Jika ada yang mengganggu saya dahulukan itu dari anak saya. Kenapa? Kami tidak mau mendoakan anak-anak dalam keadaan hati saya masih dendam kepada orang. Tak habisin dulu orang-orang yang kurang ajar itu. Ya Allah, lapangkan rezekinya, beri kebaikan untuk anaknya. Baru kita doakan anak kita bersih, hebat untuk anak-anak kita. Begitu. Beresin dulu itu penghalang-penghalang doa itu. Orang-orang yang kurang ajar kepada kita, kita doakan dengan doa kebaikan, baru doakan anak-anak kita. Yakini inilah ilmu. Inilah ilmu yang kita butuhkan hari ini untuk menjadi bahagia di dunia hingga kelak di surga.